Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan memasuki kepada skripsi chapter 3. Jadi kita akan membahas bagian dari skripsi juga. Oke, kita langsung aja pada pembahasannya. Oke teman-teman, di sini aku akan melanjutkan nih. Jadi di sini kita mengarah kepada chapter 3, yaitu tentang perbedaan yang mendasar dari kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian. Oke, mengupas perbedaan kuanti dan kuali ini, aku merangkum beberapa poin aja nih. Yang pertama, permasalahan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, latar belakang. Kemudian yang keempat, metode. Yang kelima, hasil. Dan keenam, pembahasan. Jadi, 6 poin ini aku akan gali membahas perbedaan dari kuanti dan kuali. Oke, yang pertama, tentang permasalahan di dalam kuanti dan kuali. Jadi kalau kuantitatif itu permasalahannya itu sudah jelas, terstruktur dan terukur. Jadi hipotesisnya itu sudah ada, permasalahan sudah ada. Misalnya pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa Y. Itu kan sudah jelas tuh, berarti permasalahannya ya seputar tentang model pembelajaran X itu dan hasil belajar Y. Jadi nanti dalam skripsi itu ya membahas seputar permasalahan itu. Tetapi kalau kuali itu, permasalahan itu hanya sifatnya sementara dan akan berkembang setelah peneliti itu masuk kepada objek penelitian gitu loh. Kayak udah pas waktu observasi itu akan berkembang. Oh iya, ternyata setelah aku observasi aku menemukan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan responden ini gitu kan ya. Misalnya bagaimana pengalaman siswa dalam mengikuti program pembelajaran X misalnya. Nah, kan pengalaman siswa itu kan banyak ya, kayak mulai dari apa yang dirasakan siswa itu, apa sih pengalamannya dia selama mengikuti pelajaran X gitu kan ya. Apa dia punya permasalahan dalam memahami materinya, atau kayak kurang mengerti, atau kurang dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan bakalan berkembang ya. Jadi kita kan menggali secara mendalam. Jadi kayak gitu ya teman-teman perbedaannya. Kemudian poin yang kedua adalah tujuan dari kuanti dan kuali itu sendiri. Oke, kalau pada penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk membuktikan teori. Sebentar aku pakai ini aja. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu ya tujuannya untuk membuktikan teori melalui apa? Yaitu melalui pengaplikasian dan menggunakan model matematis, teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Jadi kalau secara tujuan ya, penelitian kuantitatif ya tujuannya ya untuk membuktikan teori. Misalnya ada teori tentang motivasi belajar dari tokoh siapa gitu misalnya. Nah, tugas kita sebagai S1 itu ya hanya sekedar membuktikan teori itu, baik kepada populasi tertentu, pada lokasi tertentu, pada beberapa pertanyaan tertentu, misalnya itu kita hanya ingin membuktikan itu. Dan kalau penelitian di S2 dan S3 pun itu berbeda, bukan membuktikan lagi pada taraf yang lebih tinggi lagi, jadi ada perbedaannya. Jadi kita hanya berfokus kalau S1 ya untuk membuktikan teori, ada teori kita buktikan, baik kita dengan menggunakan populasi yang ada, sampel ataupun lokasinya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kuantitatif tujuannya. Sedangkan kalau kualitatif tujuannya untuk mengeksplorasi nih, memahami secara mendalam dari fenomena atau permasalahan sosial. Misalnya tadi ya, kalau permasalahan siswa di kelas ini misalnya gitu kan. Kita ingin menggali nih secara mendalam nih apa. Nah, kalau kualitatif karena memang secara kalimat, nggak usah pakai angka-angka. Jadi ya memang kita harus menggali secara mendalam. Tujuannya ya memang menggali secara mendalam, sedetail-detailnya. Yang terjadi pada responden itu kita gali secara mendalam. Gitu ya teman-teman.
Oke, kita langsung aja pada poin selanjutnya. Oke, pada poin yang ketiga ini kita akan membahas mengenai latar belakang kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau secara struktur itu latar belakang struktur di latar belakang antara kuanti dan kuali itu berbeda ya teman-teman. Mungkin ini agak familiar juga bagi teman-teman yang sudah memasuki kepada penelitian-penelitian, yaitu deduktif dan induktif kan ya. Jadi untuk masalah latar belakang dan lain sebagainya, induktif dan deduktif itu ya identik dengan kuanti dan kuali. Jadi kita akan membahas itu. Nah, kayak gini, yaitu segitiga terbalik dan segitiga ke atas itu. Kalau kuantitatif itu disebut dengan deduktif, yang dimana latar belakang itu strukturnya itu dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Kemudian kalau yang segitiga ke atas itu dinamakan kualitatif atau yang dinamakan induktif. Jadi dalam struktur latar belakang itu pertama-pertama yang dari atas itu kita akan membahas dari hal-hal yang bersifat khusus sampai ke bawah itu ke umum, itu namanya kualitatif. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Kalau teman-teman adalah kuantitatif ya berarti tentang deduktif latar belakangnya, dari yang umum dulu kita bahas sampai mengerucut sampai ke khusus. Tapi kalau kualitatif kita ya membahas khusus dulu sampai kepada umumnya, gitu ya teman-teman. Nanti next aku akan membuat video selanjutnya yang membahas tentang satu persatu dari kuanti ataupun kuali ini, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mengarah ke poin selanjutnya, yaitu tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi secara metode penelitiannya itu sendiri antara kuali dan kuanti itu berbeda. Jadi kalau kuantitatif itu aku menggarisbawahi di sini, jadi teman-teman bisa boleh untuk men-screenshotnya, boleh untuk dijadikan referensi, boleh. Cuman yang aku garis bawahi yang penting kalau kuanti itu ya berupa angka-angka, yaitu dengan instrumen-instrumen. Jadi kalau teman-teman kayak menemukan skala misalnya ya, tapi ya tentang motivasi belajar nih, skala motivasi belajar misalnya, itu kan instrumen-instrumen tuh kayak blueprint ya. Instrumen-instrumen itu seperti blueprint istilahnya ya, bahasanya gitu, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu karena memang itu kita ingin menggali secara mendalam, berarti kita melakukannya secara langsung, yaitu menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis dokumen dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau analisis pun juga kita bakalan ya berupa tema-tema, itu dari kalimat itu, bukan berupa angka-angka, jadi berupa ya sekedar tema-tema, kalimat-kalimat, deskripsi, narasi gitu-gitu. Itu namanya kualitatif. Jadi metodenya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Oke, poin selanjutnya adalah tentang hasil nih, hasil dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu hasilnya ya berupa angka-angka, statistik, tabel statistik. Misalnya teman-teman mengolah di data SPSS nih, berarti di dalam bab hasil ya, di bab 4 itu bab hasil, itu teman-teman memasukkan tabel dari SPSS, dari data yang udah diolah. Misalnya tentang tabel validitas nih, berarti kan di situ ada tabel validitas, itu hasilnya apa aja, tiap itemnya tuh apa aja yang valid dan yang nggak valid, itu disajikan di bab 4 itu berupa angka-angka itu atau tabel-tabelnya. Sedangkan kalau kualitatif itu ya berupa narasi, kayak terus juga kutipan-kutipan. Misalnya teman-teman kalau misalnya menemukan suatu karya tulis skripsi lah ya, di bagian hasil itu menemukan kayak tanda kutip, kemudian diikuti dengan pernyataan kayak wawancara ya, pernyataan wawancara, yaitu berarti adalah kutipan-kutipannya, ini kutipan-kutipannya gitu.
Oke, selanjutnya kita akan mengarah kepada poin yang terakhir tentang pembahasan. Nah, kalau pada bab pembahasan kuanti dan kuali itu sendiri pun juga ya kita akan membahas tentang seputar interpretasi dari hasil. Jadi kalau hasil tadi kan kita cantumkan yang kita dapatkan, yang kita olah kan kita cantumkan di bab hasil. Kemudian kita interpretasi dan kita memberikan perbandingan dengan teori-teori yang ada, dikasih pendukung tuh kayak misalnya dari hasil tersebut ternyata selaras nih dengan penelitiannya siapa gitu yang serupa, bahwa ini tuh didukung, sebagai penguatan boleh, sebagai perbandingan juga boleh, gitu ya teman-teman. Itu di pembahasan. Tapi jadi kalau kuanti ya interpretasinya ya berupa interpretasi dari hasil tes statistiknya, sedangkan kalau kualitatif ya interpretasi maknanya. Dari wawancara tadi itu, dari hasil yang kutipan-kutipan, ternyata apa yang kita petik dari situ, beberapa maknanya itu seperti apa yang terjadi dalam fenomena pada responden itu. Jadi ya seputar itu. Dan jangan lupa memberikan tambahan dari teori-teori sebelumnya gitu. Karena memang kalau pembahasan itu biasanya dosen-dosen tuh kayak meminta kita nih untuk lebih kritis lagi dari hasil yang kita dapatkan itu. Coba dong bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu nih gitu. Apakah ada hal yang sama, serupa, atau malah ada gap, atau ada gimana, nanti teman-teman bisa mencantumkan di bagian pembahasan itu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai pada poin yang terakhir, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Next, bertemu dengan saya lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, see you.